Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Kusuma Gayatri dengan NIM 19961422019 dari kelas B Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai The Law of Comparative Advantage David Ricardo. David Ricardo memunculkan teori keunggulan komparatif dalam bukunya yang berjudul Participles of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Dia berpendapat bahwa basis produksi dan perdagangan seharusnya bukan pada keunggulan absolut, melainkan pada keunggulan komparatif. Dengan kata lain, biaya peluang adalah pertimbangan untuk keputusan produksi, bukan biaya per unit absolut. Teori ini menjelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien. Selanjutnya, kelebihan produksi atas kebutuhan dapat diperdagangkan. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada dengan negara lain. Keunggulan komparatif datang dari biaya peluang yang lebih rendah. Contohnya pada contoh kasus di bawah ini, di mana keunggulan komparatif datang dari biaya per unit yang lebih rendah. Itu muncul ketika sebuah negara mampu menghasilkan output yang lebih besar menggunakan input yang sama, dan menghasilkan kuantitas yang sama tetapi menggunakan input yang lebih sedikit, atau menggunakan kuantitas yang sama tetapi lebih cepat. Dalam contoh kasus tersebut, pekerja memiliki keunggulan absolut dan dalam memproduksi beras. Dia dapat menghasilkan 6 unit untuk 1 jam kerjanya, lebih banyak daripada hanya 3 unit gandum. Terdapat 5 kelemahan dalam teori David Ricardo ini. Yang pertama, produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan 2 barang dan 2 negara. Asumsi 2 barang dalam konsep Ricardo jauh dari kenyataan, karena ekspor-impor melibatkan banyak negara dan barang. Yang kedua, perdagangan antar negara melibatkan biaya transportasi, sehingga mengasumsikannya tidak ada yang mustahil. Biaya transportasi mempengaruhi harga jual dan mungkin menghilangkan keunggulan dari perbedaan biaya peluang. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan berperan penting dalam produksi. Keempat, tenaga kerja tidak selalu mobile. Pekerja membutuhkan waktu untuk menentukan pekerjaan baru ketika berlari ke industri yang berbeda. Selain itu, di era globalisasi sekarang ini, mereka juga dapat dengan mudah berpindah antar negara demi mengejar kesempatan yang lebih baik. Ketika sebuah negara berspesialisasi, pekerja cenderung immobile ketika industri mereka tutup. Mereka tidak dapat berpindah dari satu sektor ke sektor lainnya dengan mudah. Salah satu penyebabnya adalah keterampilan yang terbatas. Kemudian yang kelima, model pengecualian efek teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi perbedaan produktivitas tenaga kerja. Itu juga mempengaruhi perbedaan kualitas barang modal di sebuah negara yang mana tidak diperhitungkan dalam model. Terima kasih sudah menonton materi video pada hari ini. Sampai ketemu pada video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.